Bapak Ibu seperti biasa itu wajib buat kita ya terlebih maklum. Siap semuanya? Oke. Komisi usia lanjut. Dikasih kabaran? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.
Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau rendah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemuliaanmu. Sementara itu, sampai aku datang berketulah dalam membacakan kitab suci, membangun dan mengajar. Janganlah dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan si jana tua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Awaslah diri sendiri dan ajaran. Berketulah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah bacaan kita, baca firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan sehari dan terlebih melaksanakannya. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini akan diberikan tema, yaitu tema dari apa yang sudah digariskan dari Sinode, yaitu membagikan pengalaman dan keteladanan. Lagi, membagikan pengalaman dan keteladanan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, untuk perikop atau bacaan kita, renungan kita pada pagi hari ini, saya akan mulai dari ingatan saya pada saat saya itu masih kecil. Pada saat saya masih kecil itu ada seorang teman saya, waktu saya masih SD, itu yang ketika mengajar itu di dalam melaksanakan atau melakukan menyanyikan puji-pujian itu sangat ketat. Ya. Sampai saya sendiri Pak Guru juga agak kewalahan juga karena nggak bisa mengikuti seperti apa yang mau nih atau apa yang dibagi oleh pengajar saya. Nah, singkat cerita sampai di rumah saya berbesar sama ibu atau saya mengajukan kepada ibu saya kalau pada saat ada pelajaran yang diajarkan lebar ini, itu sudah mengambilnya itu rasanya susah sekali. Karena apa? Karena pujian kita itu selalu salah. Kita melakukan atau menyanyikan sebuah lagu itu sama saja diulang-ulang terus. Itu saya ketawa. Karena nggak tahu itu kan, itu kan sudah terjadi dulu pada saat itu mau masuk ke Kristen. Jadi dulunya saya sudah Muslim, tapi ketika akan menikah dengan bapak saya sudah Muslim. Tapi mau pernikahan itu dia sudah belajar, orang tua sudah belajar menjadi Kristen. Nah, itu belajar oleh Mbah itu tadi yang mengajar saya di dalam pelajaran agama Kristen SD. Itu berkata itu dari dulu seperti itu.
Tuhan itu suka menyanyi di dalam gereja, suka mengikuti paduan suara paduan di gereja. Kemudian setelah saya menemukan, ya itu juga karena kebiasaan tadi itu mengikuti paduan suara, sehingga ketika mendengarkan anak-anak didiknya itu menyanyi dengan semuanya sendiri, mungkin di telinganya agak kurang pas ya. Lalu ketika saya sudah berada dewasa, ternyata anak dari Tuhan itu, ketika saya sudah aktif di dalam mengikuti paduan suara ya, paduan suara waktu itu kita juga, kalau Bapak Ibu sekalian mungkin waktu itu sudah aktif di dalam paduan suara. Dulu ada nama paduan suara Pesparami Margoyudan, ya, di Margoyudan Margoyudan. Nah itu saya pada saat itu dari gereja kecil kami. Ternyata yang mengajar siapa? Yang mengajar anaknya dari Mbah itu. Kita ampun ketatnya. Itu kita cari. Sehingga ketika melakukan suatu ujian yang akan kita lakukan di dalam lomba, itu kalau salah sedikit saja bertemu. Kemudian kita harus itu juga bayangin aja. Kalau masa sekarang kita satu maksudnya lebih baik mengerjakan sendiri. Tapi kemudian berbicaranya itu ternyata ada juga manfaatnya. Karena dari keketatan agama tersebut itu membuat pengikut paduan suara itu menjadi terbiasa. Jadi tidak ada lagi istilahnya sakit hati ketika ditegur. Kan biasa kalau dua anak muda kan ada sedang orang bicara ngomong sendiri, ada seorang memberikan pelatihan ngomong sendiri, salah. Tapi betul-betul karena ada dari bahas itu menegur kamu keluar, kamu tidak mau ikut paduan suara kamu keluar. Kalau merasa panas sekarang kayaknya keluar. Nah, ternyata yang ini harus itu membuat banyak orang di gereja kecil kami itu bisa melakukan ibadah seperti itu. Bahwa ketika memuji di dalam setiap kebahagiaan ataupun acara-acara yang lain itu hati-hati sekali di dalam melakukan. Walaupun pada saat ini sudah berbagai generasi yang kembali lagi semua yang dulu juga untuk masa sekarang mungkin kembali lagi. Saya tahu itu karena saya sudah di sana lagi. Nah, dari sana kita bisa memetik satu pengertian kita bisa belajar. Belajar itu kita memaknai apa itu perlunya pengajaran, apa itu perlunya membagikan pengalaman. Kita tadi karena pengalaman dari orang tua ya saya sebutkan itu ditularkan kepada anaknya yang mengajar pada sekolah. Itu berarti apa? Walaupun saya tidak tahu, saat saya ini bahwa di dalam rumah tangga tersebut dari mana tersebut dia mentransfer kolektif, transfer dari apa yang ada di dalam diri tersebut mampu memberikan pengajaran, mampu memberikan pengetahuan kepada anaknya yang kemudian bisa menjadi pelatih paduan suara. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, sehingga kita dalam hal tersebut akhirnya menjadi mempunyai suatu semacam trademark
senada dengan itu atau secara dengan itu, bacaan kita pada hari ini juga memberikan pemahaman yang sedemikian juga. Dalam bacaan kita adalah merupakan satu kata di mana Rasul Paulus itu juga memberikan transfer knowledge, transfer pengetahuan pada anak didiknya, pada anak aslinya. Siapa? Timotius. Kalau Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah hafal bahwa Timotius itu adalah anak dari cucu dari siapa? Lois. Lois mempunyai anak yang meninggal, dan juga mempunyai suami, tapi tidak tertera di dalam tata. Tapi yang ini adalah bahwa transfer atau pengetahuan atau pengalaman hidup dari Lois kepada yang itu bisa dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian dari kecil Timotius juga mendapatkan transfer pengetahuan atau pengalaman dari itu. Sehingga dikatakan bahwa dari kecil Timotius juga menjadi orang anak yang akan hidup. Sehingga kemudian pada saat dewasanya Timotius juga mendapatkan estafet, transfer knowledge, transfer knowledge atau penerusan pengetahuan dari siapa? Dari Paulus sebagai mentornya dan sebagai bapak nasraninya. Jadi dalam hal ini Timotius mendapatkan 3 pengalaman, yaitu dari neneknya, dari ibunya. Kemudian untuk mendorongkan Timotius, Paulus juga perannya menceritakan atau membuat Timotius itu agar kemudian hari menjadi pelayan Tuhan yang baik, menjadi pelayan Tuhan yang mendampingi Paulus untuk mewartakan kabar sukacita. Kalau kita mengenal Paulus pasti Bapak Ibu sekalian mengenal Paulus adalah seorang tokoh yang sangat disadari, baik di kalangan para asli sendiri maupun di kalangan para warga sekitar. Itu yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, yaitu dengan dilakukan dengan integritas. Satunya pelajaran, satunya kalau dalam teori dengan mungkin berbeda. Saya nggak akan diberikan seperti itu. Setiap kita, kalau saya dikatakan pada satu jalan, kemudian kira-kira apa yang bisa jalan, karena apa yang kita berikan kepada Allah. Ya itu bisa sesuatu yang berguna untuk pelayanan itu. Saya suka nyanyi, Pak. Ya. Suka nyanyi. Suka nyanyi. Nah, itu juga kadang-kadang kesukaannya. Nah, dari kesukaannya saya meyakini bahwa Ibu lebih hubungan sama Allah daripada saya, daripada Ibu semuanya. Ibu lebih menguasai. Ibu menguasai keadaan bagaimana kita itu harus menguji Tuhan. Tuh, sekarang rumah apa ya? Karena apa ya? Rasakan
Tapi ada lagi kalau kehidupan dalam proses itu ada kewajiban kita, bukan kita untuk merespon. Tapi kami mungkin itu ditunjukkan apa kemampuan ini. Itu banyak ibu yang paling tiga ya, ada katanya ibu masak. Iya, paling tiga yang masak. Atau ada ibu sekalian atau bapak sekalian yang mempunyai karya yang lain. Kalau kita menyadari kalau kita itu mau melihat diri kita itu secara benar atau secara sungguh-sungguh, pasti kita akan menyadari. Kalau saya, karena saya yang menentukan, mungkin saya banyak bicara. Ya. Itu juga saya mulai dengan apa saya Tuhan juga saya itu tidak mampu berbicara di depan. Tapi sebenarnya itu ternyata Tuhan memberikan karunia kepada saya untuk bisa berbicara di depan umum. Itu juga karunia diberikan Tuhan kepada ibu sekalian untuk berguna, minimal bagi kita berguna, lalu berguna untuk orang-orang di sekitar. Kemudian berguna kalau di dalam kehidupan kita, berguna untuk juga kalau di dalam gereja itu siaran-siaran orang tua itu menyadari bahwa ada karunia yang diberikan oleh Tuhan. Lalu kemudian memberikan translate, memberikan pengajaran kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Saya yakin kecil menurut kita, tapi tentu kalau diwujudkan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran, kejujuran dan integritas hati, maka akan menjadi sesuatu yang besar sebenarnya. Saya yakin itu akan berkata. Kalau kita mau berbuat, kalau kita memberikan transfer kepada anak cucu kita, tapi kalau kita kemudian karunia itu biasanya apa sendiri. Nah, kami di gereja, karena seluruh pemuda itu tidak mempunyai pemuda untuk beribadah. Ya, jangan harapkan kayak kamu. Jadi kita harus menguatkan anak-anak kita supaya mereka mempunyai pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Paling tidak kita. Dan kita ini siapa yang sering atau siapa yang mempunyai itu memberikan untuk memberikan pengajaran. Siapa ini?
semuanya sudah tahu persekutuan pada pagi hari ini. Diharapkan kita berjumpa lagi ya tentunya di Sabtu minggu depan.